Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aman ya? Oke teman-teman pasti sudah merasakan yang dimana hingga saat ini pemerintahan di Indonesia itu masih gonjang-ganjing, yang dimana pemerintahan Indonesia saat ini tuh masih tidak berjalan mulus, yang dimana pemerintahan saat ini ya, kita akan merasakan dinamika politik di Indonesia ataupun pemerintahan di Indonesia yang sangat-sangat tidak berjalan mulus. Yang dimana Prabowo ini itu memberikan jabatan kepada orang-orang sekitarnya itu karena hubungan dekat ataupun yang biasa kita sebut dengan nepotisme gitulah. Itu bukan karena kemampuan gitu dari seseorang tersebut, dia bisa A, B, C, D, E, F, G, dia ahli di bidang A, B, C, D, E, F, G, baru diberikan jabatan, akan tapi siapa yang memiliki koneksi dengan dia, maka dia akan diangkat ataupun akan memiliki yang namanya bagian gitulah untuk bagi-bagi uang rakyat untuk menjabat. Kalau mau kerja-kerja ya terserah, kalau tidak kerja ya terserah juga. Akan tetapi dalam hal ini banyak yang menjadi pertanyaan kita, yang dimana dulu Prabowo pernah berkata Indonesia ataupun kabinetnya itu akan membuat kabinet apakah namanya itu ya, yang dimana setiap bagian pemerintahan, setiap bagian sub eh, pemerintahan gitu atau bidang pemerintahan tersebut itu akan dipegang oleh ahlinya, yang dimana orang yang memang berkompeten di bidang tersebut akan ditaruh di bidang tersebut. Tapi nyatanya yang dimana hingga saat ini kita mungkin bisa merasakan itu ada beberapa orang yang bisa bekerja gitu ya sesuai dengan bidangnya masing-masing, sesuai dengan jabatannya masing-masing yang telah diberikan oleh Pak Prabowo. Akan tetapi banyak juga pemerintahan gitu ya ataupun orang-orang yang tidak berkompeten gitu. Sudah tahu lah contohnya siapa-siapa aja. Nah, seharusnya Pak Prabowo ini bukan hanya mereshuffle orang-orang yang dianggap bermasalah, kan tetapi orang-orang yang tidak berkompeten gitu di bidangnya, dan kemudian diisi oleh orang-orang yang sangat berkompeten, orang-orang yang ahli di bidangnya. Kan banyak sarjana-sarjana Indonesia, para doktor dokter yang Indonesia yang lahir dari universitas luar negeri ataupun dalam negeri, itu mereka pasti punya terobosan baru, punya ide-ide baru, gagasan baru, bukan ide-ide kolonial ataupun ide-ide turunan yang itu-itu aja. Dan ya, seharusnya Prabowo harus bisa membuka mata terkait hal tersebut. Dan kita juga sebagai masyarakat Indonesia yang sudah berpendidikan tinggi itu tentunya ingin berubah nasib bangsa Indonesia, ingin ingin apa namanya berkecimpung itu ya dalam dunia perpolitikan ataupun dunia pemerintahan, itu yang dimana satu tanda tangan itu bisa merubah segalanya, dan mereka juga mempunyai otak juga ya pastinya untuk berpikir yang lebih jernih. Akan tetapi belum ada kesempatan hingga saat ini, yang dimana Prabowo hanya memiliki kuasanya untuk orang-orang sekitarnya, bukan untuk seluruh rakyat Indonesia yang seharusnya memiliki kompetensi yang tinggi ataupun memiliki keahlian yang sangat luar biasa. Suatu bidang itu tidak bisa diimplementasikan dalam negara Indonesia untuk menjadikan sebagai rasa cinta tanah air, nasionalisme, ataupun rela berkorban, ataupun yang lainnya, ataupun bela negara. Akan hal tersebut membuat banyak masyarakat Indonesia yang ya harus menerima semua kebijakan-kebijakan yang kadang agak-agak tolol gitu, yang harus kita paksakan untuk kita lakukan. Kalau tidak, ya mereka akan memaksakan melalui hukum ataupun tindakan dari aparaturnya ataupun kaki tangannya gitulah, seperti Polri ataupun yang lain-lainnya. Ya, itu teman-teman.